Kita akan mulai acara ini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada Uklim yang selalu memelintir ayat-ayat dalam Alkitab dan mengartikannya sendiri. Dengan jawaban-jawaban ini dari teman-teman, kiranya firman Tuhan dapat diberitakan dengan benar dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, untuk yang pertama, pertanyaannya seperti demikian. Apakah Yesus ciptaan karena Tuhan tidak bisa dianalogikan dengan materi? Mereka mengatakan bahwa Yesus tuh adalah ciptaan. Benarkah demikian? Silakan siapa yang mau menjawab dahulu, apakah Ibu Sofiatul ataupun Pak Erben? Silakan Bu Sofi. Saya lagi kumpulkan apa ini tenaga. Yesus yang pada hakikatnya sebagai firman Allah itu ciptaan apa bukan? Bukan. Firman Allah itu tidak pernah diciptakan karena firman Allah adalah Allah sendiri. Sekarang pertanyaannya, ketika firman itu menjadi daging, kemanusiaan diciptakan apa enggak dagingnya? Diciptakan. Iya mesti. Roh Kudus itu merah keset. Ketika dikatakan Roh Kudus turun ke atas Maria supaya Maria bisa mengandung, itu sama seperti yang dikatakan di Kejadian 1. Makanya kalau kita mau melihat di mana Yesus, kita mesti balik back ke Taurat. Di Kejadian 1 ayat kedua, ya, sebelum Tuhan berfirman Yehior Vayior Viruach Elohim merah keset al penei habayim. Dan ruah Elohim, merah kefet, dia melingkupi. Ya, itu adalah analogi yang sama ketika dikatakan Roh Kudus turun atas Maria. Bukan meniup-niup farjaha ya. Kalau di dalam Quranmu farjahanya Maryam ditiup. Bukan. Kenapa kedagingannya harus diciptakan, teman-teman? Yang namanya materi itu pasti diciptakan. Makanya dikatakan di dalam Ibrani, ketika aku datang ke dalam dunia, maka engkau menyediakan tubuh bagiku. Betul nggak? Tubuhnya Yesus. Betul. Tubuh itu bukan kekal. Kalau kekal nggak bisa dibunuh. Mudeng. Jadi pertanyaannya kadang-kadang, nah ini kadang-kadang pertanyaan dari teman Muslim yang saya geli adalah, Bu Sofiato, coba saya tanya, Tuhan kok bisa dibunuh? Itu pertanyaannya keliru. Yang harus kamu tanyakan adalah Allah kok bisa dibunuh? Pertanyaannya saja sudah keliru. Kenapa? Karena Muslim itu dia tidak bisa membedakan antara Allah dan Tuhan. Dan orang Kristen tidak bisa membedakan antara kealahan dan keilahian Yesus dengan ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus. Makanya Anda harus belajar dari kayak Pak Bambang Rusino ya dan sebagainya. Orang Kristen mencampurkan yang namanya kealahan dan ketuhanan. Maka tidak saya jelasin. Ketika kita makan Yesus Tuhan, asosiasi mereka adalah Yesus itu Allah, Allah SWT. Ngerti tidak ini? Ya, Yesus itu Tuhan karena dia penguasa. Tuhan itu artinya gelar. Kenapa disebut Tuhan? Karena dia Tuhan di atas segala Tuhan, namanya Tuhan, kan gitu. Karena teritori atau dominion kekuasaan Yesus itu surga, bumi, dan neraka. Nah, siapa yang berkuasa di surga, di bumi, dan neraka kalau bukan Tuhan? Ya, nah keilahian Yesus dari mana? Ya karena dia firman Allah yang di dalam diri Allah, satu jenis, satu hakikat dengan Allah. Nah, ada yang mengatakan ketika Yesus menjadi manusia, dia kadang-kadang on, kadang-kadang off sebagai Allah. Benar nggak itu? Kadang-kadang on sebagai Allah, kadang-kadang dia off. Saya ajak kalian pikir nih, saya tidak memaksakan pengertian saya. Saya ajak Anda bernalar, berlogika untuk mengerti firman Tuhan. Benar nggak? Ketika Yesus menjadi manusia, dia kadang-kadang on, kadang-kadang off sebagai Allah.
Tidak. Enggak pernah. Yang namanya Allah itu jenisnya. Yesus selalu Allah dulu, sekarang, selama-lamanya tetap Allah. Dia enggak pernah on off sebagai Allah. Wong itu jenisnya, hakikatnya Allah. Makanya dia kembali kepada Bapa dari mana tempat dia berasal. Dia ribut toh ya. Dia kembali kepada Allah sebagaimana dia berasal di dalam Allah sebagai sang firman Allah. Dia tidak pernah on off sebagai Allah. Nah sekarang kita bicara ketuhanan Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Ayo, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Sejak semula, Bu. Sejak semula? Bangkit. Sejak dia bangkit. Jadi gini, dia itu sudah Tuhan, tapi di dimensi roh, dia di surga. Ya, makanya ketika malaikat Gabriel berkata kepada Maria, berkata kepada para gembala, berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus yang adalah Kyrios, Tuhan di kota Daud. Dia sudah berkuasa di dimensi roh, tapi belum di bumi. Kapan kekuasaannya di bumi diberikan kepada Yesus? Kisah Rasul 2:36. Setelah bangkit. Setelah bangkit. Dikatakan Allah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Kristus dan Tuhan. Kenapa? Karena kekuasaan atas bumi itu diberikan kepada Adam. Adam itu harusnya menjadi Tuhan atas bumi ini. Dominion. Makanya dikatakan Allah, Amos 8:7 kita lihat. Amos 8:7 apa Amos 7:8 ya, sebentar ya. Amos 8 ayat, Tuhan tidak melakukan apapun di bumi ini tanpa dia memberitahukan dulu kepada para nabinya. Amos berapa ya itu ya? Kok lali aku? Amos berapa itu? Amos 7 kalau nggak salah. Bentar. Amos 3 ayat 7, Bu. Amos 3 ya. Ya, Amos 3. Ya, Amos 3 ayat 7. Pinter. Sungguh Tuhan Allah, the Lord God, will do nothing. Dia nggak akan berbuat sesuatu di bumi ini tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Loh, Tuhan tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat nggak ketika Yesus kembali ke kotanya, kemudian dikatakan dia tidak dapat melakukan mujizat apapun karena tidak ada iman di antara mereka. Dan Yesus heran, kamu tuh tidak punya iman, kecuali beberapa orang yang disebutkan di situ. Ingat nggak ketika dia ke Nazaret? Dia tidak bisa lakukan mujizat loh. Why? Nggak ada iman. Kenapa iman diperlukan? Karena ketika Tuhan mau melakukan sesuatu di bumi ini, dia nggak bisa trespass. Dia tidak melanggar perkataannya di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa menjadi tuan atas apa? Burung-burung di udara, binatang di laut. Dan apa? Binatang di bumi. Tuhan tidak melakukan apa, dia tidak trespassing. Ketika dia mau nuzul ke bumi ini, dia kasih tahu para nabi-nabinya loh, nanti aku ya akan turun ke dunia, nanti aku akan lahir di Bethlehem.
nanti aku akan lahir dari seorang perawan. Dia kasih tahu dulu sama nabi-nabinya. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap Basi. Kenapa? Tuhan punya satu hukum-hukum. Ketika Tuhan mengatakan sesuatu karena dia seorang raja, maka semua firman yang keluar dari mulut Allah itu menjadi satu hukum yang kekal dan berkekuatan mutlak. Ketika Tuhan mengatakan, biarlah manusia berkuasa, itu tidak pernah ditarik balik. Nggak pernah ditarik balik. Kenapa? Karena manusia harus berkuasa atas bumi ini. Nah, ketika manusia dicobai oleh si ular ini, Tuhan tidak ikut campur. Dia biarin. Kenapa? Dia mau lihat. Kamu mengeksersis nggak otoritas atas dominion. Ular ini kan binatang yang harusnya di bawah kakinya manusia. Tapi ternyata kita kalah. Adam yang pertama kalah. Yang harusnya kita berkuasa, kita jadi dikuasai sama si iblis. Nah, kekuasaan ini pindah geser. Dikatakan iblis adalah penguasa atau tuan atas dunia ini. Yesus datang, dia tarik balik ke penguasaan, dia ambil kembali. Makanya ketuhanannya atas bumi ini baru sah setelah dia bangkit. Matius 28 ayat 18. 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Setelah dia bangkit, men. Tidak sebelum itu. Kekuasaannya atas neraka kapan? Ketika dia turun ke dunia orang mati. Dia rebut kunci neraka. Wahyu 1 ayat 7 dan 8. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Makanya di dalam Efesus, kita lihat Efesus. Kita lihat Efesus. Jadi jangan bingung antara kealahan dan ketuhanannya. Kalau orang muslim, Tuhan kok bisa mati? Tuhan itu bisa mati, yang nggak bisa mati itu Allah. Filipi 2. Filipi 2 ayat 10. Kita baca dari mulai ayat 5. Filipi 2 kita baca dari ayat 5. Ya, aku baca ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah. Kapan Yesus dalam rupa Allah? Dikatakan morpheteos. Who being in the form of God. Morpheteos. Rupa Allah kapan Yesus dalam rupa Allah? Sebagai sang firman. Thought it not robbery to be equal with God. Jadi dia enggak menganggap bahwa dia tuh kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan, dikatakan di situ. It's not robbery. Artinya robbery itu kayak ngerampok ya. Dia tidak dia merendahkan dirinya karena dia sang firman dalam rupa Allah. Kenapa Yesus dalam rupa Allah? Ya karena dia firman. Aslinya tuh dia tuh firman, sang firman. Ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya, berkenosis. Dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Was made, dibuat sama dengan rupa manusia, makanya disebut hamba. Hamba atau doulos itu artinya karena dia dalam rupa manusia. Ya, maka Yesus disebut manusia atau hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya apa? Dalam nama Yesus bertekuk lutut, yang ayat 10 ini, perhatikan baik-baik, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut. Rasul Petrus tidak mengatakan di semua alam semesta ini. Dia kasih urutannya. Yang pertama, bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ini bicara heavenly host. Heavenly host. Penghuni surga. Ini bicara mengenai dimensi roh. Ya, jadi dimensi roh itu ada susunannya, ada kerajaannya. Ya, nantilah kalau nanti lebih lagi ya. Jadi itu ada susunannya tuh. Ya, malaikat tuh ada yang ofanim, serafim, kerubim, archangel tuh ada susunannya. Ya, ada pemerintahan ya yang seperti yang dikatakan di Efesus 6. Jadi kerajaan roh tuh, dimensi roh itu ada
ada levelnya, ada tingkatannya. Itu bertekuk lutut di bawah nama Yesus. Ya, Rasul Paulus di Filipi 2 mengatakan apa? Bertekuk lutut yang ada di atas langit dulu. Baru apa? Yang ada di atas bumi. Kapan bertekuk lutut yang ada di atas bumi ini? Ketika Yesus bangkit, segala kuasa diberikan kepada Yesus. Makanya dikatakan, apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di surga. Artinya terikat di dimensi roh. Apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di dalam dimensi roh. Ya. Dan yang ada di bawah bumi, dia kasih urutannya. Bawah bumi ini mana? Bukan ikan paus ya ini ya, bawah bumi ya. Bukan kayak Islam ya, bumi ada di atas punggungnya ikan paus. Bukan, di bawah bumi ini bicara mengenai hell. Ya, ketika Yesus turun ke dunia orang mati, ya dikatakan dia memproklamasikan Injil bahwa dia sudah datang. Dia bukan menginjili dunia orang mati ya. Tidak ada yang namanya penginjilan orang mati. Ya, jangan dipelintir kata-kata saya, jangan protes bikin video berjam-jam respon saya. Ya, tidak ada penginjilan atas dunia orang mati. Mati ya mati-matilah, ya. Tapi ketika dia turun itu kata yang dipakai adalah dia proclaim. Karena pada waktu sebelum zaman Yesus semua orang mati itu ada di Seul. Di Seul itu adalah lembah kematian yang dikatakan Raja Daud. Dunia orang mati. Itu semua orang-orang kudus nunggu di situ. Nah, ketika Yesus bangkit, dia dikatakan apa? Dia membawa tawanan-tawanan roh. Makanya dikatakan bersama dengan Yesus dalam kitab Matius ada orang-orang kudus yang bangkit. Ya, bersama dengan kebangkitan. Sekarang apa? Dia membawa tawanan-tawanan roh. Naik, yang tadinya di dunia orang mati, di Seul, dibawa naik bersama dengan kebangkitan Yesus. Bukan menginjili orang mati. Jadi di sini, lihat urutannya nih. Supaya di dalam nama Yesus, bertekuk lutut dulu di mana? Yang ada di langit, di atas bumi, baru yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan. Jadi ketuhanannya itu ada urutannya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau Anda tahu prinsip ini, Anda tahu kealahan Yesus, keilahian Yesus, Anda tahu ketuhanan Yesus, Anda tahu kemanusiaan Yesus, orang bingung-bingung nak jelas kembek Muslim. Tapi kalau Anda nggak tahu kealahan Yesus dan ketuhanan Yesus, buat campur aduk jadi satu, ditambah Yesus manusia, tambah pusing, akhirnya nanti kayak dansa mumek, jadi mumek. Kenapa? Karena Anda tidak bisa menjelaskan dengan baik keilahian, ketuhanan, dan kemanusiaan Yesus. Nah, Yesus ini adalah satu-satunya orang yang unik. Tidak ada seperti dia. Baik di langit, di bumi, maupun di bawah bumi. Tidak ada yang seperti Yesus. Makanya dikatakan Yesus ini ada sebuah batu sentuhan dan sekaligus sebuah batu sandungan. Kenapa batu sentuhan dan batu sandungan? Dikatakan Yesus akan menjadi bahan perbantahan sampai dia datang yang kedua kali. Ya, coba kita lihat Lukas. Berarti untuk apa itu Bu? Untuk Yesus ini ya, antara keilahian, kemanusiaan, dan ketuhanan harus kita bisa benar-benar jelaskan notok dengan baik. dipahami. Kalau Iya, harus nggak kita bisa pahami. dipahami, repot. Baru Repot. inkarnasi dengan prainkarnasi. Ya, Kan betul. sebelum dia jadi manusia, dia sebagai firman di dalam diri Allah. Dan ketika dia manusia yang mulia, sempurna. Dan ketika dia bangkit, mati, tetap dia di dalam kemuliaan itu. Dan nanti datang lagi kan di akhir zaman. Betul. Jadi yang agak membingungkan adalah kebanyakan orang tidak bisa membedakan antara keilahian Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Karena gini, Yesus itu satu-satunya yang unik. Kenapa? Dia Allah sekaligus Tuhan sekaligus manusia. Maka di dalam Alkitab kita ada yang namanya Tuhan dan Allah. Allah dan Tuhan itu beda. Iya, betul. Kalau ini tidak bisa dijelaskan, karena gini, ketika kita mengatakan Yesus Tuhan dan Allah kami, ya, Yesus Tuhan. Loh, Tuhan itu kenapa disebut Tuhan? Karena kalau kita menyebut Yesus Tuhan, kemudian Muslim pemikirannya gini, oh nek Tuhan niki berarti Yesus niki Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu Pak Erben? Ya, itu dia kesalahan mereka, Bu. Padahal ketuhanan itu bicara ke penguasaan Yesus. Ke penguasaan Yesus. Makanya mereka mumek Atau- dan mumek.
Ketika Yesus disalib, apa Bapa disalib? Kan gitu pikirannya. Yes. Jadi mumet dhewe karepe dhewe blunder. Lah soalnya mereka tidak tahu namanya Allah, namanya Tuhan, namanya manusia. Lah sedangkan Yesus punya tiga-tiganya ini. Kan gitu. Jadi memang teologi kristologi ini memang sangat tinggi dan hanya orang yang berpikir dan memberikan hatinya kepada pimpinan Roh Tuhan. Maka tepat hanya yang dikatakan orang yang sehat. Iya, makanya Jasmani dan rohani. makanya dikatakan di dalam Alkitab itu kan tidak mungkin orang mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh Roh Tuhan. Betul. Nah, itu. Sangat betul. Nah, itulah. Jadi Oke, memang sebelum Pak Arben menjelaskan apa yang ada di slide, saya mau menambahkan satu. Lukas 2 ayat 34. Ketika Yesus ya mau disunat ke bait suci, lalu Simeon datang. Ini Simeon ini seorang nabi ya. Simeon memberkati mereka, berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, Yesus kenapa ditentukan untuk dia menjadi batu sentuhan? Katanya Tuhan, aku meletakkan suatu batu sentuhan di Sion. Tapi barang siapa yang tidak bisa menerima dia menjadi batu sandungan. Jadi Yesus itu batu sentuhan sekaligus batu sandungan. Kamu akan kesandung kalau kamu tidak bisa mengenal siapa itu anak Allah dengan benar. Nah, Islam, Quran itu diciptakan untuk satu tujuannya, membantah kealahan dan ketuhanan Yesus. Saya kasih tahu sekali lagi, saya ulangi. Quran dan Islam diciptakan untuk satu tujuan, membantah keilahian dan ketuhanan Yesus. Jadi menjadi satu batu sandungan bagi mereka. Mereka nggak bisa paham, manusia kok dituhankan ke Bu Sofi. Bu Sofi apa raiso ngitung itu berkali-kali tuh di YouTube saya ya, komennya sampai saya bosan. 1 ditambah 1 ditambah 1 kok sama dengan 1? Goblok. Orang Kristen kalau ditanya ya 1 ditambah 1 ditambah 1 jawabannya selalu 3. Jangan pernah orang Kristen kalau ditanya 1 tambah 1 tambah 1 jawabannya 1, itu goblok. 1 ditambah 1 ditambah 1 jawabannya selalu 3. Ya. Lah tetapi Allah itu bukan tambah-tambahan. Jadi kalau konsep kalian itu Allah itu bakpao yang saya sebut dengan teologi bakpao, ada 3 bakpao di surga, bakpaunya turun 1, di surga tinggal 2 bakpao, itu baru betul. Tapi Allah di dalam Alkitab kita itu bukanlah fisik seperti yang kamu bayangkan, tidak bisa dijumlah. Allah itu roh. Betul enggak Pak Erben? yes. Makanya orang Yahudi mengatakan ensof. Ensof itu artinya tidak bisa dihitung, tidak terhingga. Jadi Allah itu namanya roh. Roh itu artinya apa? Tidak bisa kamu timbang, tidak bisa kamu hitung, makanya nggak bisa buat jumlah. Tidak bisa kamu bagi, karena dia roh. Roh itu bersifat metafisika, non-fisik. Sebagai contoh, kalau saya punya 10 bakpao, bakpao itu materi atau fisik, saya kasih 1 ke Pak Kodek, saya kasih 1 bakpao ke Pak Erben, saya kasih 1 bakpao ke Bri Angel, saya bagi-bagi, habislah 10 bakpaunya, saya tidak punya lagi bakpao. Tapi kalau kepandaian saya membuat bakpao, saya ajarkan kepada kalian semua di YouTube, ada 1 juta penonton YouTube yang melihat Sofiatul membuat bakpao. Kira-kira kemampuan membuat bakpao saya berkurang apa tidak? Tidak. Nah itu loh, sesimpel itu loh teman-teman. Anda kok goblok loh, pertanyaannya kok 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Makanya kalian tuh masuk Kristen, di Islam itu cuma diajari pertambahan. 1 kali 1 kali 1 kali 1 berapa? Ya tetap 1. Kristen sudah sampai tahap perkalian, kalian masih dalam tahap pertambahan. Masih tambah-tambahan. Ya, cuma saya tegaskan bahwa Allah itu bukan seperti yang kau bayangkan seperti bakpao, bisa mbok tambah, bisa mbok jumlah. Allah itu roh. Makanya dikatakan
turunlah Roh Kudus ke 120 orang di loteng Yerusalem di Kisah Para Rasul itu. Apakah di Kisah Para Rasul ketika Roh Kudus itu masing-masing 120 orang itu mendapat cuilan Roh Kudus? Halo? Dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka. Roh Kudus itu kok bisa dicuil-cuil? Kita kayak cuilan Roh Kudus itu 120 orang loh di loteng Yerusalem, dikatakan mereka berkumpul 120 dan masing-masing turunlah Roh Kudus dalam bentuk lidah api atas mereka dan mereka masing-masing penuh dengan Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu sak cuil? Yaitu kalau Roh Kudusnya bayangin kayak bakpao. Bukan, kenapa metafisika, dimensi roh. Dimensi roh itu tidak bisa kamu hitung, tidak bisa kamu timbang. Ya, contohnya apa? Contohnya tubuh kamu. Masa tubuh kamu bisa mau timbang, beratku 60 kilo misalnya. Tapi roh kamu tidak bisa ditimbang. Karena apa? Metafisika, beyond physics. Namanya dimensi roh. 6 dimensi ke atas itu tidak bisa dihitung. Kamu lihat video saya di Al-Hayat Indonesia, Unlock the Bible. Dimensi ruang dan waktu judulnya. Ya, yang namanya dimensi roh itu namanya hyperdimension. 4 dimensi itu bisa diukur termasuk waktu. 6 dimensi ke atas itu tidak bisa diukur, namanya unmeasurable. Ya, hyperdimension. Kita menyebutnya dimensi roh atau hyperdimensi. Jadi kalau ditanya, kembali ke pertanyaan. Ini pertanyaannya kayak masih ngantri dan banyak. Apakah kemanusiaan Yesus diciptakan dagingnya? Saya katakan yes. Kenapa? Karena materi itu. Ya, kalau itu tidak di-create di dalam rahim Maria, maka itu tidak bisa dibunuh. Tubuhnya Yesus ini loh. Ya, makanya di Ibrani 1 dikatakan ketika aku datang ke dalam, mungkin belum Pak, coba buka Ibrani 1. Ibrani 10 ayat 5 kita lihat. Ini kayaknya antara Septuaginta sama Masoretic Text agak beda ya, mengutip perjanjian lamanya ya, Fit ya. Iya, itu di Mazmur 40. Ya, di Mazmur 40. Masoretic Text kita agak beda dengan Septuaginta. Ini kita pakai yang Septuaginta punya. Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia ini siapa? Masuk ke dunia. Ia ini siapa nih? Masuk ke dalam dunia. Ia ini siapa? Firman toh. Sang Firman yang menjadi manusia toh. Betul enggak? Yesus dia berkata apa? Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi tubuh Yesus itu adalah bait suci. Makanya seperti tabernakel Musa, ketika Musa disuruh membangun tabernakel atau miskan, itu melambangkan tubuh Yesus, betul? Maka Yesus mengatakan, runtuhkan bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Bait Allahnya itu buatan manusia, teman-teman. From the earth, dari apa namanya? Bahan-bahannya, materinya dari bumi. Tetapi glory, kemuliaan Allah itu masuk ke dalam bait suci itu. Makanya dikatakan di dalam Yesus seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam tubuh manusianya. Seluruh kepenuhan kealahan itu mana ya? Kolose 1 ayat 19 kita baca dulu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Yesus. Kolose 2 ayat 9. Kita lihat Kolose 2 ayat 9. In the flesh ya. Jadi kepenuhan kealahan itu tinggal in the flesh, di dalam tubuh daging. Tadi loh, firman yang menjadi daging. Kolose 2 ayat 9. Ya. Sebab di dalam Dialah, Dia ini siapa? Yesus Kristus. Berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Wow. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu mengatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, Filipus. Katanya kepada Filipus. Ya, Yesus mengatakan, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Di dalam jasmani tubuh Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Ini belum bicara tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan Yesus. Ini kita bicara ketika Dia
menjadi daging. Jadi kalau bicara itu satu-satu se. Nah kadang-kadang ketika teman-teman bicara mengenai Trinitas, itu Anda berkata gini, Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, Roh Kudus bukan anak. Anak bukan Bapa, anak bukan Roh Kudus. Bapa bukan anak, Bapa bukan Roh Kudus. Trinity itu belum bicara ketika anak itu nusul menjadi firman. Trinitas itu bicara Allah itu Esa. Di dalam diri Allah yang Esa itu ada firman dan rohnya. Itu baru bicara Trinitas. Ini belum bicara Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Itu bukan itu Trinitas, teman-teman. Itu bicara kristologi. Itu bicara ketika firman menjadi manusia, maka dia keluar dari sumbernya disebut anak Allah. Jangan blunder ya. Anda kalau menjelaskan Trinitas itu Bapa bukan anak, anak bukan roh. Bukan. Trinitas itu bicara di dalam diri Allah yang Esa itu terdapat firman dan rohnya. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Trinitas bukan bicara mengenai keberapaan jumlah Allah, tapi bicara mengenai kebagaimanaan Allah yang Esa itu berinteraksi dengan seluruh ciptaannya melalui firman dan rohnya. Stop, jangan ditambahi. Kalau Anda bicara mengenai inkarnasi, baru bicara mengenai anak Allah, baru bicara mengenai firman yang turun menjadi manusia, baru kita bicara mengenai anak Bapa dan Roh Kudus. Mudeng. Karena kadang-kadang orang Kristen blunder menjelaskan Trinitas kok Bapa bukan anak-anak. Lah itu kan sudah 3 Allah. Kalau orang mikirnya gitu, ngerti nggak maksud saya? Mudeng enggak? Anda blunder sendiri ketika menjelaskan itu. Makanya ketika Muslim masuk, kalau dia tanya sama saya, kamu jangan sangkut-sangkutin ketika firman itu berinkarnasi jadi manusia, itu namanya kristologi. Kamu mau bicara Trinitas apa mau bicara kristologi? Kalau bicara Trinitas itu bicara hakikat Allah di surga. Jangan bicara ketika dia menjadi manusia, itu bicara kristologi, itu bicara mengenai dua nature daripada Yesus Kristus, bicara mengenai kealahan, ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Ojo dicampur. Ini bisa dimengerti teman-teman. Karena Anda blunder sendiri ketika menjelaskan Trinitas, Bapa bukan anak-anak bukan Roh Kudus. Orang bingung lho, ono telu tapi kok siji tapi kok telu. 3 in 1, 1 in 3. Kan bingung orang, teman-teman. Jangan buat gawe bingung, nanti jadinya mumek, kayak dan cemumek. Dan cemumek tadi mengatakan, aku dulu Kristen sekarang Muslim. Kenapa? Allah itu tauhid. Tauhid itu 1. Kalau kamu Allah kan 3. Lah saya ngomong Allah 3 ki yo sinten. Ketika menjelaskan Trinitas, kita bukan bicara kristologi. Ketika firman itu nusul jadi manusia, namanya itu kita bicara kristologi inkarnasi. Belum sampai ke situ satu-satu. Bicara Trinitas adalah bicara Allah yang Esa, di dalam diri Allah yang Esa terdapat firman dan rohnya. Stop. Nah, baru bicara firman nusul menjadi manusia. Ya, ojo mbok campur Bapa bukan anak-anak bukan Roh Kudus. Bingung wong, oke ono telu ono siji tapi telu. Langsung gini, aku ora nyampe ndasku Bu Sofi. Ya memang. Sampai di sini bisa diterima, kalau ada yang tidak terima ya enggak apa-apa. Silakan Pak Arvin, kita bicara slide tadi kalau Pak Arvin menambahi kealahan, ketuhanan dan kemanusiaan Yesus. Sebaiknya kita ke pertanyaan berikutnya aja Bu, karena menurut saya apa yang disampaikan Ibu sudah jelas. Jadi mereka tidak mengerti Tritunggal yang kita pahami. Jadi selalu mereka berpikir seperti yang mereka pahami. Ya mereka belajar dari orang sesat, kita belajar dari yang benar. Itu aja. Jadi mungkin lanjut aja lah ke topik berikut. Iya, karena orang Kristen sendiri ketika menjelaskan Tritunggal memakai Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus, itu kan jadi membingungkan orang. Ada Trinitas bicara mengenai Allah yang Esa. Harus ya, diawali dari Allah yang Esa memang. Betul. Itu lebih tepat. Allah yang Esa, di dalam Dia ada roh dan firman-Nya, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan, ya, distingsi non separati, ya. Itu yang harus kita jabarkan. Stop sampai di situ, jangan ngomong kemana-mana, itu Trinitas. Trinitas bukan bicara keberapaan jumlah Allah, tapi bagaimana Allah yang Esa itu. Ya, nah kalau bicara anak Allah, firman Allah, apakah Yesus itu Bapa? Yesus bukan, bisa dibedakan. Nggak bisa. Lah itu nanti bicara ketika firman itu nusul jadi manusia tuh, Anda harus pisahkan teman-teman. Kayak ini loh tadi Pak Erben membuat slide
kealahan Yesus, ketuhanan Yesus, dan kemanusiaan Yesus. Kalau tidak seperti itu nanti mumek jadinya. Ya, oke, silakan. Ini bro, ref, apa mau ditambahkan, monggo? Ya, Shalom Aleichem. Ya, aku cuma nambahin tentang apa? Ini pentingnya di dalam iman ya. Iman Yudaisme maupun di kekristenan tentang miskan gitu ya. Kalau kita melihat dasarnya dulu yaitu aku cuman menambahin berapa ayat aja ya. Yaitu khususnya di dalam Perjanjian Lama itu kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 di situ kan dikatakan boleh minta tolong di share screen brother. Yohanes 1 ayat 14 di situ kan dikatakan bahwa Tabernakel ya, firman bertabernakel. Firman menjadi daging atau manusia gitu dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya atau yaitu kemuliaan yang diberikannya kepada sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita garis bawahi dulu dengan kata kemuliaannya. Oke. Kita kembali ke Perjanjian Lama di mana di dalam Keluaran 40 di mana kemah suci ya atau miskan itu penuh dengan kemuliaan Tuhan, yaitu di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Di sini dikatakan lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Ramai yang nonton. Atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik di atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat. Bisa pula pengaruhnya di situ ya. Tempat mereka berkemah, tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di tempat seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Jadi kemuliaan Tuhan itu memenuhi kemah suci dan itu pun di sekitarnya itu bangsa Israel, di mana kita melihat di dalam bilangan itu kan ada tiap-tiap petakan-petakan gitu kan. Nah, sedangkan kalau kita ini nyanyi di mana Musa sendiri itu menyatakan setiap bertemu kepada Tuhan, yaitu di ayat di pasal Ulangan 31, yaitu tentang pendahuluan nyanyian Musa berikutnya, yaitu di ayat 14 dan 15. Jadi itu kan dikatakan kemudian firman Tuhan kepada Musa, sungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati, maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada tiang kemah. Jadi tentang Yohanes 1 ayat 14 ini berbicara tentang peristiwa tabernakel. Sebab itulah ayat itu kan sudah ditunjukkan oleh Mbak Sofi itu tadi. Sebab itulah sangatlah jelas bahwa pernyataan Yesus di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Dan ayat yang ke-21 ini respon pernyataan dari para rasul, khususnya Rasul Yohanes. Dia katakan tetapi yang dimaksudnya adalah bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi
di sini apabila kalau kita melihat tentang yang ayat krusial, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 6, di sini dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ntar aku izin share ya. Share di mana salah satu gambar yang pernah saya tunjukkan pada waktu itu ya, tentang bagian-bagian miskan, di mana miskan-miskan itu mempunyai tempat-tempat yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tentang jalan, terus hidup, kebenaran, dan hidup. Jadi seperti itu gambaran bahwa tubuh Yesus itu adalah miskan yang sejati. Sebab itulah sangatlah jelas di dalam Ibrani menyatakan bahwa bait Allah yang kita miliki bukan campur tangan manusia, melainkan dari Allah itu sendiri. Sebab itulah kalau kita melihat dari kelahiran Yesus, di mana Yesus sendiri itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu berasal dari Allah, dan bait suci yang kita miliki itu bukan dari campuran tangan manusia, melainkan dari atas keotoritasan Allah Bapa yang ada di sorga dengan naungan Roh Kudus. Jadi seperti itu. Ini ya gambarnya. Kelihatan teman-teman? Ini ya. Ini yang dimaksud bahwa Yohanes 14 ayat 6 itu ada salah satu di mana miskan itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu sebagai imam besar agung atau Kohanim Olam itu. Dan itu pun sangat sesuai dengan di dalam bilangan 10 ayat 35 serta Mazmur 110 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Jadi ini yaitu sebagai Kohen Hagadol Olam, imam besar agung untuk selama-lamanya. Sementara itu aja, brother. Lanjut, teman-teman. Ya, kesimpulannya Tritunggal itu bukan berapa Tuhan, tetapi Tritunggal itu bagaimana Allah yang Esa itu di dalam hakikat dirinya ada firman, ada roh. Untuk tujuan keselamatan, Allah yang Esa, Bapa Yahweh itu mengutus firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dalam kemanusiaan Yesus Kristus itu, Allah memberikan kuasa di bumi di surga, kuasa mengampuni dosa, kuasa menang atas iblis, kuasa menang atas maut, dan kuasa untuk memberikan hidup yang kekal. Jadi ketuhanan Yesus berbicara ke penguasaan Yesus, bahwa Yesuslah yang berkuasa di bumi di surga. Itu dia. Kalau keilahian atau kealahan Yesus, itu menegaskan bahwa dia adalah firman yang kekal ada dalam diri Allah. Kemanusiaan Yesus, kemanusiaan yang sempurna. Maka dia menjadi imam besar agung, dan dia sekaligus menjadi kurban. Itulah kesimpulannya. Jadi berhenti mengatakan jumlah 1 tambah 1 tambah 1 berapa. Yang ingatlah bahwa Allah yang Esa memiliki firman, memiliki roh di dalam hakikat dirinya. Firman-Nya maha kuasa, roh-Nya maha kuasa. Itu saja Pak, terima kasih. Oke, saya rasa ini udah sangat jelas sekali. Terutama saya tujukan ini kepada Dance Puyeng dan Zuma ya, yang selalu tidak mengerti di mana Yesus itu ada sisi ketuhanannya, kemanusiaannya, dan kealahannya. Semoga cuma dengan penjelasan dari teman-teman ini bisa lebih mengerti. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Yesus ada apakah dari kehendak Bapa? Itu kira-kira pengertiannya bagaimana itu? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan apakah memang benar Yesus ada karena kehendak Bapa? Begini Pak. Jadi kalau kita mau bicara tentang Yesus ini kan,
Pertanyaannya kan gini, bahwa Yesus itu sebagai firman kekal ada dalam diri Allah, dalam diri Bapa itu. Jadi bagaimana Yesus menjadi manusia? Ya ada satu visi daripada Bapa itu sendiri untuk menyelamatkan. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus ada dari kehendak Bapa? Bukan begitu, pertanyaannya itu salah. Lebih bagus bertanya, untuk apa Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia? Maka nanti kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 1 itu. Ya, Yohanes pasal 1 kan jelas. Di dalam Yesus Allah memberikan kepada kita kasih karunia demi kasih karunia. Itu jelas sekali, saya coba buka ya. Itu lebih bagus. Jadi apakah Yesus dari kehendak Bapa itu? Pertanyaannya kurang tepat. Jadi perhatikan, jadi untuk apa firman dihadirkan menjadi manusia? Dikatakan di dalam dialah ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Berarti kehadiran Yesus untuk memberikan hidup. Kenapa diberikan hidup? Karena manusia sejak jatuh dalam dosa dikatakan itu mati, terpisah dari Allah dan menuju kebinasaan. Yesus datang memberikan hidup. Baru hidup itu adalah terang manusia. Tanpa Yesus manusia ada dalam kegelapan. Tetapi dalam Yesus manusia memperoleh terang itu sendiri. Ini kita lihat ya. Baru dikatakan lagi di sini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang di dalam dunia. Ada ini. Jadi terang yang sesungguhnya. Jadi terang yang sesungguhnya itu Yesus itu. Yang terang yang tidak sesungguhnya itu yang bertentangan dengan Yesus. Atau terang yang tidak sesungguhnya terang matahari lah. Atau terang lampu. Iya, jadi ini dia yang harus diperhatikan. Oke, saya mau lihat lagi ya. Ada di sini seorang mulia dan Yohanes, ada kasih karunia demi kasih karunia dikatakan di sini. Sebentar. Ini. Jadi ayat 16 ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Mulai ayat 15. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ini perkataan oleh Nabi Yohanes. Tapi Nabi Yohanes itu sebenarnya lebih tua daripada Yesus. Tetapi dia berkata dia telah ada sebelum aku. Kenapa? Karena memang Yohanes Pembaptis tahu Yesus itu firman yang kekal. Karena dari kepenuhannya, kepenuhan Kristus, keperkasaan Kristus, kemuliaan Kristus, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia ini kan artinya ini. Sebentar ya. Jadi saya mengartikan kasih karunia itu luar biasa artinya ini kasih karunia. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang sangat besar, paling bernilai tinggi, paling mahal, dan itu tidak mungkin kita capai atau kita miliki dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Namun itu diberikan secara cuma-cuma kepada kita, yaitu apa? Kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis, pembaharuan hidup. Karena dosa kan membuat hakikat manusia rusak. Maka Yesus datang memberikan itu. Baru kita memiliki hidup yang kekal. Karena manusia mati karena dosa, tetapi Yesus datang memberikan hidup yang kekal. Inilah kasih karunia. Jadi kehadiran Yesus itu untuk menyatakan ini, maka dikatakan oleh Yesus kan, aku datang dan keluar dari Bapa untuk melakukan kehendak Bapa. Bahkan dikatakan barang siapa yang percaya kepada Allah harus percaya kepada Yesus, sebab melalui Yesuslah kita mengerti, menerima, dan mengalami apa yang menjadi kehendak Bapa itu. Jadi kalau dikatakan apakah Yesus berasal dari kehendak Bapa, menurut saya pertanyaannya itu kurang tepat. Lebih bagus ditanya, untuk apa Bapa di surga itu menghadirkan firman menjadi manusia? Dan ini juga Mesias ya. Nanti kalau kita mau berbicara tentang perjanjian, janji Allah tentang Mesias, itu luar biasa lagi. Contoh kayak di Kejadian 3 ya. Ini tujuannya. Jadi banyak sekali memang kalau mau kita bahas beda satu-satu ayat ya. Banyak sekali ya. Coba saya tunjukkan Kejadian 3. Ayat 15. Ini ayat 15 ya. Dikatakan,
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu, keturunan wanita. Maka Yesus itu lahir dari keturunan wanita. Tidak ada di sana benih biologis manusia. Dan dialah yang mengalahkan daripada ular, mengalahkan dosa, maut, dan iblis itu. Baru nanti kalau kita masuk lagi nanti tentang nubuatan-nubuatan tentang Yesus di dalam kitab PL, itu lebih detail lagi. Nah, di situ. Itu aja dulu dari saya, teman-teman, silakan. Oke, kita apakah mau lanjutkan lagi ke pertanyaan yang ketiga? Lanjut aja, nggak apa-apa. Oke, Bro Kodek bisa membukakan Yesaya 45 ayat ke-6. Oke, saya bacakan ya. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib yang malang. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Jadi teman-teman begini, dari ayat Yesaya 46 ayat Yesaya 45 ayat 6 ini, teman-teman Muslim kita, Islam kita itu menyatakan bahwa Yesus tuh di luar Tuhan karena hanya ada Tuhan, yaitu YHWH saja. Jelas nggak pertanyaannya, teman-teman? Jelas. Jadi Yesus tuh dianggap di luar Bapa. Jadi ini, Pak. Jadi kata Tuhan di sini kan, ini kan diterjemahkan dari kata YHWH. Ya kan? Sedangkan Yesus itu dari kata kurios. Ya. Jadi Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah itu beda. Ini saya sudah pernah ajari si Juma sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus dengan Tuhan Allah itu beda artinya. Itu yang mereka tidak bisa bedakan atau tidak bisa pahami. Karena memang mereka ini kan orangnya malas berpikir. Kalau mereka bisa berpikir, maka tidak seperti itu sebenarnya. Sangat mudah sebenarnya. Ini saya kasih contoh ini. Nah ini ya. Jadi ini yang harus dipahami dulu sebentar sebelum ke sini. Nah ini kata Tuhan. Ini harus dipahami. Jadi intinya di sini, kata Tuhan ini sudah pasti ini menuju kepada YHWH yang dibaca dengan Adonai. Artinya itu adalah Allah Bapa itu sendiri yang kekal, memiliki firman dan roh. Sedangkan Tuhan di sini kan artinya ini kepenguasaan. Dan ini dapat dipakai kepada YHWH, kepada Yesus, atau kepada seorang yang dihormati. Jadi ini dua kata yang berbeda makna dalam konteks penerjemahan LAI. Walau hurufnya sama, hanya bentuk hurufnya. Ini besar, ini semua besar. Ada latar belakangnya mengapa demikian. Jadi kalau mau belajar Alkitab, tentu kita harus memahami dulu sejarah penerjemahan itu. Memang kita punya Alkitab itu terjemahan karena untuk kepentingan penginjilan. Kalau ditulis dalam bahasa Yunani kan ya susah. Sedangkan ditulis bahasa Indonesia aja masih salah mereka baca. Apalagi tulis bahasa Yunani. Di dalam Yesaya 45 tadi, kata Tuhan itu menunjuk kepada Bapa di surga, Sang Pencipta. Saya kasih contoh ya. Jadi ini. Contohnya ini. Kita lihat ya. Oh, bentar ya. Ini di sini ini. Oke. Ini kata Tuhan, ini kata gelar kepenguasaan. Dan ini terjemahkan dari kata kurios, di mana kata kurios itu dipakai kepada Theos, kepada Yesus, kepada Herodes. Jadi kalau tidak dipahami ini memang ini sudah kita jelaskan sama seperti Yesus, juga ini kata Tuhan ini ke sini sama seperti bahasa Inggris Lord dipakai kepada Allah Sang Pencipta, kepada Yesus, kepada Tuhan Charles Raja. Kata Rob juga ini sebenarnya kalau dibahas lagi di kitab mereka ini ada Rob kepada Firaun dan kepada Potifar.
Gusti dalam konteks orang Jawa kepada Allah, kepada Yesus, kepada Prabu. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan ayat yang tadi itu. Yang salah itu adalah mereka tidak mau belajar, mereka tidak mau tahu, mereka hanya tahu berpolemik. Itu yang bisa saya jelaskan dari ayat itu. Oke, silakan lanjut teman-teman. Mungkin ada yang mau ngomong, menyampaikan. Yang lain silakan, Ibu Sofi atau yang lain. Yesus itu bukan di luar Yahweh. Yesus itu keluar dari Yahweh. Ya, bukan Allah yang lain. Jadi di dalam Alkitab kita, teman-teman, Yahweh itu ada yang tidak kelihatan, yang di surga. Orang Israel menyebutnya Bapa. Ada Yahweh yang selalu menampakkan diri di bumi. Dan dalam teologi Yahudi dikatakan Sang Firman. Sampai sini paham enggak ini? Saya kasih Anda contoh. Jadi Yesus itu bukan di luar Yahweh. Yesus itu keluar dari Yahweh, tapi bukan di luar Yahweh. Saya kasih contoh ya, Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Di dalam Alkitab kita, teman-teman, ya, Alkitab itu mengenal yang namanya Adonai Yahweh. Yang tadi dijelaskan Pak Erben. Ya, Adonai Yahweh itu Tuhan Allah. Adonai, Adon itu Tuan, Tuan Yahweh. Di dalam Alkitab kita mengenal yang namanya Adonai Yahweh, mengenal yang namanya Firman Yahweh, dan mengenal yang namanya Roh Yahweh. Ini bisa dipahami enggak ini? Jadi kalau dikatakan Yesus itu di luar Yahweh, ya udah, Yesus itu firmannya Yahweh, kok bisa di luarnya Yahweh? Sampai sini mudeng. Di dalam teologi Yahudi, Yahweh itu ada yang nggak kelihatan. Mereka menyebutnya Ab. Mereka menyebutnya Bapa. Yahweh yang nggak kelihatan ini ada di langit. Maka dikatakan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah. Bapaknya para dewa. Musa menyebutnya. Allahnya para Allah, bapaknya para Allah, bapaknya para dewa. Mereka menyebutnya Af dalam bentuk maskulin. Itu menggambarkan Yodevave yang nggak kelihatannya di surga. Lalu yang selalu menampakkan diri di bumi ini siapa? Yahweh juga namanya. Di dalam teologi Yahudi menyebutnya Firman Yahweh, Dafar Elohim, Memranya Yahweh. Memra itu artinya penampakan diri. Bahasa kerennya, bahasa Jermannya, Theophany, Christophany, whatever you want to call it. Jadi Allah itu berinteraksi dengan ciptanya. Dia tidak naik, turun, enggak. Allah itu ada yang di langit di atas, yang disebut apa? Yang bersama kita namanya Sang Firman, yaitu Immanuel. Yang di dalam kita namanya Roh Kudus atau Roh Yahweh. Itu kata Alkitab. Itu Yahweh Tuhan kita. Jadi sekali lagi, Yahweh itu bukan bakpao. Ya, Yahweh itu bukan bakpao. Tidak bisa kamu gambarkan kalau di dalam Quran, dia turun tiap sepertiga malam. Naik turun di surga kosong. Kalau kita tanya ketika Allah turun ke bumi di surga kosong, Bu Sofi. Ya karena Allahmu bakpao. Karena kamu menggambarkan Allah di dalam fisik. Kalau Allah di dalam Alkitab bagaimana? Allah di dalam Alkitab dia mewahyukan kepada kita, dia tidak naik turun. Ini sebagai contoh nih, kita kalau membaca Kejadian 18 dan Kejadian 19. Kejadian 18 itu Allah, Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di pohon dan Tarbantin di Mamre. Kita lihat dulu ya, supaya Muslim kalau tidak pernah baca Alkitab. Makanya saya ngomong kalau Anda tuh kehilangan kitab Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, ya jadinya oon permanen. Lihat nih. Ini adalah Kejadian 18. Ketika Yahweh menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon Tarbantin di Mamre. Di dalam Quran dikatakan malaikat, tetapi kitab Taurat dengan jelas menyatakan Yahweh sendiri menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon Tarbantin di Mamre.
Abram, ketika dia mengangkat mukanya, dia melihat 3 orang berdiri di depannya. Dan sesudah ia melihat mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Sujudlah Abraham sampai ke tanah setelah berkata, Adonai, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu. Ini dalam bentuk jamak. Ya. Nah, Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham itu bisa duduk, bisa makan. Ini loh makan, ini loh makan. Lalu Abraham berkata kepada Sarah, tolong olahlah anak lembu. Waduh, makan daging sapi. Lalu dihidangkan di depan ketiga orang itu. Mereka makan. Yud-Heh-Wah-Weh ini bisa makan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa makan. Kemudian Yud-Heh-Wah-Weh mengatakan, nanti tahun depan ya Abraham, kamu akan punya anak dari Sarah. Dan Sarah tertawa di dalam hatinya. Loh, aku sudah tuwir, sudah menopause. Masa bisa aku punya anak? Sedangkan tuanku Abraham sudah mati pucuk. Mati pucuk itu artinya sudah letoi, impoten. Sarah tertawa di dalam hatinya. Tuhan berkata apa? Kamu impoten tapi aku omnipoten, kata Tuhan. Kamu sudah impoten tapi saya omnipoten. Tuhan berkata apa? Adakah apapun yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan loh yang ngomong. Kok bukan ngomong adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ini ngomong siapa nih? Coba. Lalu coba kita baca dulu ya. Pelan-pelan kita bacanya pelan-pelan. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Yahweh? Loh kok bukan bagiku? Ada berapa Yahweh di sini? Saya lompati, Anda baca, kita Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Yahweh tadi, yang sudah duduk makan sop sapi sama Abraham sama Sarah tadi. Yang 2 ini sudah ke Sodom dan Gomora, mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Abraham masih bersyafaat dengan di hadapan Yahweh. Lalu Tuhan ini Yahweh, yang sedang berjalan bersama Abraham, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora yang berasal dari Yahweh yang di langit. Sofi, ada berapa Yahweh di sini? Ada berapa Tuhan? Ini kok ada Tuhan yang di langit, ada Tuhan yang bersama-sama dengan Abraham. Iya, karena Tuhan itu bukan bakpao. Kalau Tuhan bakpao, ketika Tuhan bersama Abraham, surganya kosong. Nanti surganya kosong bisa dikudeta sama iblis. Ada berapa Yahweh di sini? 1. Hanya 1, tetapi memanifestasikan dirinya dalam 2. Orang Yohanes Yahudi 1. mengatakan Tuhan yang di langit ini mereka menyebutnya Bapa. Yang Yesus mengatakan suaranya kamu tidak pernah dengar, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Yohanes 1 ayat 18. Tetapi Yahweh yang di sini orang Yahudi menamakannya Sang Firman. Yaitu Firman yang selalu menampakkan diri. Dafar Elohim Memra Yahweh. Maka dikatakan Yohanes 1 ayat 18. Tetapi Sang Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan. Bukan di pangkuan ya. In the bosom itu ada di dalam dadanya Bapa. Bukan di pangku kayak anak-anak di pangku gitu. Bukan. Sang Firman ini in the bosom, di dalam dada. Inside of God. Sang anak ini keluar nuzul menampakkan diri kepada Abraham. Sang Firman inilah yang disebut Dafar. Ya, jadi dia bukan di luar Yahweh, dia itulah firman-Nya Yahweh. Di dalam Alkitab kita itu ada yang namanya Adonai Yahweh, ada yang namanya firman Yahweh, ada yang namanya Roh Yahweh. Kita buka Yesaya 48 ayat 16.
Yahweh berkata begini, mendekatlah kepadaku dan dengarlah ini dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Adonai Yahweh mengutus Yahweh dan roh Yahweh. Jadi perjanjian lama itu Bapa mengutus sang firman Adonai Yahweh, itu mengutus sang Yahweh dan roh Yahweh. Di dalam perjanjian baru firman Yahweh mengutus roh Yahweh. Bapa mengutus roh Yahweh di dalam nama sang anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi dalam perjanjian lama roh Yahweh dan Adonai Yahweh mengutus firman Yahweh. Perjanjian baru Adonai Yahweh yaitu Bapa dan sang firman mengutus Roh Kudus. Kok begitu? Ya memang begitu Alkitab kita. Allah kita bukan kayak Allahmu. Memang beda. Allahmu tidak punya roh kok. Allah SBT kan tidak punya roh. Spirit is not one of the attribute of Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh itu bukan salah satu atributnya Allah. Roh itu ciptaan. Kata kalian. Nah, Allah kita bukan. Allah kita itu roh. Beda konsepnya. Jangan disama-samakan. Nanti kamu mumek. Kalau disamakan nanti bisa jadi mumek. Kayak dance mumek. Karena tidak kenal konsep ini. Dia tidak tahu bahwa Yahweh yang di dalam Alkitab itu beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda. Allah turun tiap sepertiga malam. Ketika Allah turun surga kosong. Kecantol di lantai. Kecantol di langit pertama Allahnya. Mana Alkitab tidak pernah begitu. Alkitab itu mengatakan ada Allah yang di surga namanya Bapa, Allah yang bersama kita namanya Immanuel, dan Allah yang di dalam kita namanya Roh Kudus. Kok begitu? Lah memang begitu. Alkitab ngomongnya begitu kok. Makanya dikatakan baptislah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Allah yang satu dan esa itu. Jadi Yesus bukanlah di luar Yahweh. Sebagai sang firman dia satu dengan Yahweh. Namanya aja firmannya Yahweh. Kayak firmannya Sofiatul. Masa bukan Sofiatul? Dia pasti Sofiatul. Rohnya Sofiatul. Ya mesti Sofiatul. Saya rasa cukup jelas. Dan saya ada banyak menjelaskan mengenai bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Salah satunya adalah video saya yang kemarin. Ini kalau Anda lihat, ini silsilah Kejadian 5. Ini nama-nama ini Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Enoch, Metusalah, Lameh, Noah. Itu mempunyai arti. Saya nggak usah jelaskan satu-satu, Anda lihat video saya. Apa artinya ini? Artinya adalah manusia ditetapkan fana menderita, tapi Tuhan yang diberkati akan turun dan mengajar bahwa kematiannya akan membawa yang putus asa mendapatkan penghiburan. Itu adalah arti nama-nama di Kejadian 5 ini. Dan sekarang kapan Tuhan turun dan mengajar ini? Di dalam Yohanes 6 ayat 44 sampai 46 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Yesus mengatakan nih, ini bolpen merah, tinta merah. Perkataan Yesus. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Loh, kapan Allah jadi guru? Kapan Allah jadi rabi? Kalau di kita adanya Rabi Dave Van Zonen. Loh, ini kapan Allah menjadi rabi di sini? Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku, kata Yesus. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Artinya Yesus sendiri yang datang dari Allah. Loh, kapan kita ini diajar oleh Allah? Dan dikatakan setiap orang yang mau diajar oleh Bapa datang kepada Yesus. Dikatakan di sini nubuatan itu ada di dalam kitab para nabi. Kalau kita melihat Yesaya 54 ayat 13 dikatakan semua anakmu akan menjadi murid Yahweh. Kapan kita jadi muridnya Tuhan? Perasaan kita muridnya Pak Erben. Tapi Tuhan di Yesaya 54 ayat 13 menubuatkan loh, kita semua akan menjadi murid Yahweh.
Dan Yesus mengatakan ada tertulis di dalam kitab para nabi, ini lihat nih. Yohanes 6 ayat 44. Ada tertulis. Dan semua orang akan diajar oleh Allah sendiri. Dan setiap orang yang mendengar dan terima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Lucu toh? Diajar oleh Bapa, tapi bukan berarti kita melihat Bapa. Tapi kita diajar oleh Sang Firman. Loh, kok bisa begitu? Ya memang begitu. Makanya di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itulah namanya kita menjadi muridnya Yesus. Murid Yesus itu artinya muridnya Yahweh. Ini teman-teman bisa melihat korelasinya nggak ini? Bisa. Bisa ya. Ini video ini Anda cari di Al-Hayat Indonesia, Unlock the Bible, playlistnya seri 25A, silsilah kejadian 5. Jadi Tuhan itu sudah dinubuatkan akan turun dan mengajar. Dan kita semua akan jadi muridnya Tuhan, nih loh, murid Yahweh. Maka Yesus mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan muridnya Nabi, ono. Makanya kalian mengatakan, Kristen pengikut Paulus. Orang ono, kita itu muridnya Yesus. Masa di sini ada yang mengatakan muridnya Paulus? Makanya Paulus mengatakan, jangan ada yang berkata aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Petrus, aku dari golongan. Jangan, kita semua ini satu, muridnya Yesus. Muridnya Tuhan. Makanya inilah Yahweh yang turun sendiri mengajar kita. Makanya Yesus mengatakan apa? Ketika Yesus mengajar, pengajarannya itu bukan keluar dari dirinya sendiri. Maka Yesus katakan, segala perkataan yang aku katakan kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang diam di dalam aku. Karena itu ketika kita diajar oleh Yesus sama dengan kita diajar oleh Tuhan itu sendiri. Lewat Sang Firman-Nya yang nusul jadi manusia. Ini baru satu bukti, saya bisa buktikan lainnya tapi waktunya nggak cukup. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikut. Oke, sebentar Bu Sophie ada mau aku tambahkan ya. Jadi teman-teman yang ada di live YouTube, jadi orang Kristen itu kan orang yang suka belajar. Jadi ini kalian baca etimologi kata dan terminologi kata Tuhan. Itu dipakai dari kata Melayu Tuhan. Itu oleh Ensiklopedia Gereja tahun 1976. Ya. Jadi kami tidak berpedoman kepada KBBI. Kenapa? Karena KBBI itu bro, kawan-kawan semua, lihat ya. Ada 5 edisi KBBI. Edisi pertama merupakan edisi paling awal. Tepat ketika KBBI diterbitkan untuk pertama kali dalam Kongres Bahasa Indonesia ke-5, 28 Oktober 1998. Jadi KBBI pertama kali baru di sini, 1998. Walaupun memang ada yang lebih tua dari sini, tetapi belum disebut KBBI. Sedangkan gereja orang Kristen 1976 sudah ada ensiklopedia populer, dan ini yang menjadi acuan orang Kristen memakai kata Tuhan. Jadi kalau kalian paksa kami orang Kristen, KBBI kan Tuhan itu namanya Allah ini nih. Apa artinya kamu harus memperbaiki logika berpikirmu? Kenapa? Karena kau ingin membalik sejarah. Ini. Sedangkan Alkitab, ini ya, sedangkan Alkitab yang kami gunakan, ini ya, lihat, tahun 974. Ini terjemahan perjanjian baru, ini, 1974 ini nih. Penerjemahan perjanjian lama dan penerbitan seluruh Alkitab oleh Lembaga Alkitab Indonesia, ini dia. 1974, sudah ada kata Tuhan di dalam Alkitab. Dan kemudian ensiklopedia sebagai acuannya ada 1976. Sedangkan kalian paksa kami ikut KBBI yang ini 1998. Ya ini menurut saya satu hal yang sangat bertentangan dengan fakta sejarah. Di situ kawan-kawan semua. Jadi karena ada tadi lihat orang chat di Airben itu. Kenapa kalian gak ikut KBBI? Lihat dong tahun sejarah ini. Jadi berteologi itu harus memperhatikan sejarah, konteksnya. Kami punya kitab itu yang selalu berkaitan dengan sejarah, tidak seperti kitabmu. Kalau dibawa ke dalam sejarah ya ampun-ampun. Itu menurut saya dari saya dulu, supaya ada informasi yang harus mencerdaskan. Ada yang resen ini. Silakan Dev. Ya, tentang Yesus adalah Tuhan. Ya.
Apakah pertanyaan seperti itu, Pak John, atau gimana? Biar Yesus enggak. di luar Tuhan, Pak Bro David. Nah, ini sebenarnya kesesatan berpikir ya, bahwa mereka ini kan sesungguhnya kan tidak bisa membedakan apa itu Allah dan Tuhan itu. Justru ya saya setuju ya yang dijelaskan oleh Pak Erben tadi, bahwa Tuhan itu adalah suatu gelar penguasaan gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa kalau misalnya mereka ini kan menyangkal bahwa Yesus kan bukan Tuhan gitu kan. Padahal kalau kita melihat di dalam Injil sinoptik, yaitu khususnya Injil Yohanes, ini saya memakai ayat yang berbeda, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-58, itu sangat jelas gitu. Before Abraham was, I am. Gitu. Jadi dengan istilah seperti ini bahwa Yesus menyatakan dirinya itu memang sudah ada gitu. Nah, bagaimana dengan gelar penguasaannya? Gelar penguasaannya itu ada di dalam Mazmur 72 ayat yang ke-17 beserta di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Nah, ini sekaligus menjawab ya tuduhan-tuduhan jangankan dari pihak mereka, pihak Yudaisme sendiri juga kebingungan dengan istilah nama God and Lord gitu. Dan kalau kita melihat berdasarkan Midrash Tanhuma itu sendiri, bahwa Mesias itu melebihi dan bahkan ditinggikan melebihi Abraham, Ishak, dan Yakob. Dan itu pun kalau di dalam Ekaraba itu sendiri, bahwa what is the name of the King Messiah? He is his name, yaitu Adonai his name, Tuhan namanya. Maka dari itu, apabila kita mengkorelasikan bahwa Yesus memang itu adalah nama kemanusiaannya, tapi pada dasarnya itu adalah Sang Firman. Sebab itulah kalau kita melihat dari pemaparan Mbak Sofi tadi ya tentang kejadian 19 ayat 24, itu adalah Memrah ya Yahye gitu. Jadi firman Adonai atau Memrah Adonai atau Memrah Yahweh ya, ya itu Yahweh. Jadi sangat jelas bahwa firman itu memang pada dasarnya kalau kita dalam nama itu bersifat seperti apa, menampakkan diri, namanya apa ya, Teofani. Terima kasih Pak. Jadi sangat jelas bahwa kalau kita melihat di dalam Keluaran 3 ayat ke-14, nah inilah salah satu pernyataan Yesus sendiri, di mana Yesus menyatakan bahwa I am itu berkaitan dengan Keluaran 3 ayat 14. Ya, ini yang salah satu yang pernah membeledakkan pikiran para kaum Yahudi. Sebab itulah Yahudi secara respon ingin merajam Yesus. Gitu. Kalau kita melihat di dalam Targum ya, memang saya tidak mempercayai Targum. Pada dasarnya memang Targum sendiri yaitu dari mereka sendiri ya, bahwa firman itu adalah Memra yang menyatakan dirinya ketika di Gunung Horeb, yaitu bertemu dengan Musa, yaitu di dalam kejadian Keluaran 3 ayat 14. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau menyatakan bahwa Yesus di luar Tuhan, dan sebenarnya ini salah pertanyaannya ini ya sangat keliru gitu. Karena mereka menghitung Tuhan itu tunggal. Betul. Ya ini, makanya pertanyaan mereka itu memang sengaja keliru gitu loh. Seharusnya kita meluruskan. Harusnya
Yesus itu kan nama kemanusiaannya, tapi pada dasarnya itu adalah sang logos atau sang membra yang berdiam diri di dalam diri Allah. Sebab itulah Yohanes sendiri di dalam Yohanes 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya ya, atau permulaannya adalah firman gitu. Jadi sebelum dunia dijadikan itu firman itu selalu bersama-sama dengan Allah, karena firman itu ada di dalam diri Allah itu sendiri gitu. Jadi firman dan Allah tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Nah, saya juga menunjukkan ya tentang di mana pernyataan Yesus sendiri dengan pernyataan dari Yohanes 8 ayat 58, yaitu berdasarkan Targum Jonathan sendiri, itu adalah Adonai, Yahweh itu sendiri yang menyatakan. Maka dari itu dalam tradisi Yahudi sendiri kan, kalau di Soferim ya, kaum Soferim itu kan menulis ayat tersebut itu kan selalu mencuci badannya gitu, mencuci, bahkan melakukan tefillah mau ibadah ya itu ya, dan itu pun melakukan tradisi-tradisi yang begitu panjang, begitu ribet gitu ya. Nah, setelah itu melakukan itu semua, dari apa yang mereka lakukan, maka dari itu langsung menulis dan melanjutkan ayat yang ke-14 itu, karena itu adalah pernyataan agung, pernyataan kados gitu. Maka dari itu orang Yahudi menyebutnya itu Hagados Baruku itu, karena ayat yang ke-14 itu adalah pernyataan yang kudus. Pada itu sangatlah ketat untuk menulisnya maupun mengucapkannya. Maka dari itu apabila Yesus secara jelas menyatakan, yaitu di dalam Yohanes 8 ayat 58, itulah maka itu Yahudi secara respon menyatakan bahwa dirinya itu adalah Adonai, Yahweh itu sendiri. Jadi cuman itu aja sih sementara dari saya, dan itu pun pertanyaan dari mereka yang maaf itu agak sedikit keliru untuk bertanya. Seperti itu sih Pak. Makasih. Aku tambahin sedikit ya, bisa lihat share screen saya nggak? Jelas Bu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Muslim itu seheran tidak bisa membedakan antara Rob dengan ilah. Ini jelas, ini adalah surat Anas, surat 114 ya, surat terakhir di dalam Quran. Kalau dikatakan sini ada Rod, ini ada kata birabi ini loh. Kelihatan ya, ini Rab. Diterjemahkan di dalam Quran bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Ya, jadi kata Rab di sini juga artinya tuan ya. Yeah. Bukan Tuhan tapi tuan. Rob. Oke ya, berarti untuk teman-teman Kristen dan teman-teman Muslim yang menonton ataupun di live chat, ini sudah jelas ya, bahwa Yesus itu bukan di luar, tetapi keluar dari Allah, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sofi maupun Pak Erben. Terutama untuk Juma, belajar lagi ya di kau supaya pandai. Kemudian kalau kamu tidak mengerti arti kata Tuhan, kamu bisa belajar dari Ibu Sofi ataupun dari Pak Erben, atau kamu bisa baca di Wikipedia arti kata Tuhan supaya pinter gitu loh. Oke, saya lanjutkan ya pertanyaan yang keempat ya, Mas Bro bisa bukakan Mazmur 33 ayat 9. Ya, saya bacakan ya. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Teman-teman Muslim mengatakan bahwa seperti demikian. Jadi tidak dari ayat tersebut, mereka mengatakan tidak ada data firman itu menjadi Yesus.
Oke. Gini Pak John ya. Ini kan kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini kalau kita melihat di sini bersorak-sorak lah 33 Mazmur Daud kan ini kan. Artinya ini ada di dalam zaman Daud. Jadi memang Daud di sini kan berkisah tentang bagaimana alam semesta diciptakan dengan berfirman. Itu yang mau dikisahkan. Sedangkan firman menjadi manusia, berarti jaraknya dari sini sekitar 700 tahun lebih. Di situ ya. Jadi kembali lagi memang mereka tidak pernah memahami yang namanya teks dan konteks ini ya. Jadi sangat sayang sekali memang mereka ini. Jadi ini zaman Daud. Daud itu berarti sekitar 700 tahun lebih ya. 700 tahun. Sedangkan Yesus itu lahir itu 5 atau 4 sebelum Masehi. Dan Yesus firman menjadi manusia itu ditulis oleh Yohanes. Jadi kalau mereka katakan tidak ada firman menjadi manusia, ini mereka tidak tahu sejarah ini. Mereka pikir bahwa Alkitab itu seperti Quran mereka diturunkan hanya 23 tahun. Alkitab kita diturunkan itu bukan diturunkan. Alkitab kita dituliskan memakan waktu 1500 tahun mulai zaman Musa sampai dengan PB. Jadi ini yang mereka tidak pahami. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak mengerti arti berfirman dengan firman. Ya. Firman di sini kan kata kerja. Sedangkan firman itu kan kata benda. Kenapa firman kata benda? Karena memang firman ada di dalam diri Allah. Kalau ini kata kerja, artinya Allah menyatakan firman-Nya melalui berfirman. Dan ini terjadi ketika menciptakan. Jadi kita lihat ya, bahwa ini berbicara konteks penciptaan. Kita lihat. Jadi ini berbicara tentang, kalau mau dicari lagi di mana firman menjadi manusia, yaitu terjadi pada peristiwa PB. Dalam peristiwa PL itu mulai dari tulisan Musa sampai dengan Maliaki, itu tidak pernah ada firman inkarnasi. Tadi udah dijelaskan di awal bahwa untuk konteks PL itu kan semua teofani. Artinya menampakkan diri sebagai sosok manusia yang mulia. Tetapi kalau di inkarnasi benar-benar dihadir manusia. Maka kita lihat dulu coba ini Kejadian pasal 1. Di Kejadian pasal 1 kan jelas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum kosong. Berfirmanlah Allah. Jadi berfirmanlah Allah artinya Allah bekerja di sini. Karena berfirman itu adalah bekerja. Mengapa Allah bisa berfirman? Karena Allah memiliki firman. Berarti lebih dahulu firman, baru ada berfirman. Tidak mungkin Allah berfirman kalau dia tidak memiliki firman. Sama seperti si One Way, nggak mungkin dia bibirnya ngerocos tanpa dia memiliki kata-kata itu di dalam pikirannya. Apa lebih dulu kata-katanya si One Way, baru pikirannya ada, itu namanya terbalik. Itu nggak waras. Saya pikir penjelasannya sederhana ini sebenarnya kalau mereka mau menjadi orang yang mau belajar. Itu aja dari saya. Silakan kawan-kawan menambahkan. Kita lanjut kayak berikut. Ayat berikutnya ya, oke ya, sudah jelas semua ya. Lukas 24 ayat 44. Bro Irben. Dikatakan bahwa dari kitab-kitab itu tidak disebutkan Yesus gitu loh. Lukas 24 ayat 44. Itu nubuatan tentang Mesias, bro. Semua nabi-nabi menubuatkan Mesias. Jelas Yesus mengaku Mesias. Jadi ini gampang banget ini mah. Anak kecil ini pertanyaannya. Ini karena nggak baca Alkitab ini yang nanya-nanya kayak gini. Aduh. Iya. Mereka komprehensif bacanya. Mereka yang baca itu perlu ayat 45 ini. Mereka harusnya digenapi tertulis tentang aku karena Yesus Mesias. Para nabi itu menubuatkan kedatangan Mesias as simple as that.
Sesederhana itu. Iya. Nubuatan tentang Mesias kan banyak di dalam kitab PL. Mulai zaman Adam ada. Bro John, pertanyaannya apa tadi Bro John? Karena begini loh, mereka mengatakan tidak tertulis Yesus itu di kitab-kitab Taurat atau Mazmur, tidak tidak ada Ya kata-kata nama Yesus. Yesus gitu kan maksudnya. Maunya secara letterless. Iya, Yesus kan mengklaim dia Mesias. Para nabi menubuatkan Mesias. Tapi sebenarnya kalau tidak dikatakan secara letterlek enggak juga ya, karena mereka tahu nama Mesias adalah Yinon atau Yesua bin Nun. Nama Mesias itu Yesua, mereka tahu gitu. Dan David mungkin bisa kasih tahu. Beberapa rabi mengerti, tapi itu tidak secara jelas. Oh nanti Mesias yang datang namanya Yesus, enggak begitu. Gelarnya aja ada Yesus Kristus, Yesua al-Hamasiyah. Lah para nabi kan menubuatkan Mesias. Makanya Yesus mengatakan ini loh. Baca atasnya deh. Baca bawahnya tuh ayat 46. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Inilah jelas toh ya. Iki cetha molo-molo di depan mata kok ora mudeng loh ya. Repot ini. Memang kadang-kadang gimana ya? Mungkin sudah terlalu lama membaca kitab amburadul. Ya saya juga kalau baca Quran itu ya tambah mume. Ya, ketika membaca kitab yang jelas kayak begini tuh mereka jadi mume. Lah wong jelas tuh ya ada tertulis demikian. Yesus nih lo ngomong Mesias, berarti kan nubuatan tentang Mesias toh. Ya enggak? Oke loh ayat 45 46 47 lah kan jelas toh ini. Mesias itu artinya diurapi. Jadi waktu Yesus. Enggak, mereka Mesias itu artinya mengepel, menyapu, menggosok, mengelap. Mau tak tunjuki arti kata Mesias. Loh iki Mesias apa babu? Berkaki rata seperti Donald bebek. Waktu dibaptis Yohanes kan itu dibilang sama Bapak, ini anak yang aku berkenan, anak yang diurapi, Messi. Lawang mereka menyebut Isa Al-Masih. Al-Masih kan dari kata Mesias. Lah iki loh ada tertulis loh Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan harus disampaikan. Yesus mengklaim dia Mesias, makanya Yesus mengklaim ada tertulis tentang aku, yaitu Mesias dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lo koyo ngene bae ditakokke. Aduh, lo kalian itu piye to ya muslim. Lah ini lah jelas to ya. Ini piye lo teman-teman, masuk kayak pertanyaannya kayak begini nih si muslim. Lah ini kan baca ayat 44, 45, 46 aja sudah ngerti jawabannya. Aduh. Kebiasaan comot-comot. Lanjut. Iya bener. Comatologi. Udah kejawab ya? Baca kayak gini aja kalian nggak bisa mengerti ya, kita repot loh nih teman-teman ya. Ini bahasa sederhana loh. Nubuatan tentang kedatangan Mesias itu ada kurang lebih 350 di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Dan para rasul di dalam Alkitab Perjanjian itu meneguhkan Mesias sudah datang. Makanya di Kisah Rasul 2, Petrus berkhotbah mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu telah dibangkitkan menjadi Tuhan dan Mesias. Menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus itu kan bahasa Yunani dari Mesias. Kan jelas toh ya. Kan ada iso baca kayak gini ya repot loh iki. Bener-bener repot loh kita. Kalian memang bahasa kerennya reading komprehensifnya itu kurang. Soalnya biasanya baca kitab amburadul. Antara ayat atas sama ayat bawah nggak ada hubungannya. Tak tanyai, buatin buah zaitun, buah kedondong, buah selasih itu hubungannya apa? Nggak ada hubungannya Bu Sofi, itu yang atas sama yang bawah memang nggak ada hubungannya. Makanya yo bingung. Ketika kalian sudah membaca kitab buatin buah zaitun, demi kuda berlari terengah-engah, terus baca Alkitab, yo mesti wae mumak. Mesti mumak. Ya kan? Iya. Kan kebiasaan Bu menghafal, terus IQ-nya IQ gorila Bu katanya. Oke, Pak Timothy lanjut Pak. Nggak ada lagi. Lanjut. Oke.
Matius 4 ayat 1 sampai 11, Bro Erben. Oke, sudah. Apa ada mau ditanya dari sini, Pak? Nah, dari ayat ini ditanyakan, Yesus kan dicobai sama iblis nih. Nah, kemudian yang ditanyakan, roh yang membawa Yesus itu siapa? Apakah Tuhan atau siapa gitu loh. Dia ingin mengarahkan bahwa Yesus tuh dibawa oleh iblis, digendong sama iblis gitu loh. Jadi mempertanyakan roh apa yang membawa Yesus ke padang gurun itu. Ya roh Allah lah. Emang ada roh yang lain? Mana bisa? Sudah jelas sebetulnya di situ tuh sudah dikatakan. Cuma memaksakan kehendaknya mereka bahwa Yesus tuh digendong sama iblis. Iya, karena di mereka kan iblis, jin itu kan bersahadat seakidah. Kita kan enggak. Nabinya we diculik sama jin pada malam jin, in the night of the jin. Kalau di mereka bukan di bawah Allah. Udah terjawab, Pak John. Ada lagi, Pak? Yang keras-keras. Ada. Yang keras-keras ya. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan klasik juga. Ulangan semua itu. Ayat 10. Ulangan berapa? Seorang nabi yang lebih. Ulangan 34 ayat 10. Ulangan 34 yang tidak ada suara ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Dan dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukan, memang betul kok nggak ada lagi. Ini juga pertanyaan asik sebetulnya, Bro Erben. Ya apa bertanya? Mereka ingin mengarahkan bahwa nabi itu adalah nabinya. Pertanyaan yang sangat klasik sekali ini. Tidak mengerti-ngerti sudah dijelaskan juga. Ya kita tanya aja sama mereka. Dari ulangan 4 ayat 10 ini apa pertanyaannya? Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit. Ini mereka ngomongnya gimana? Pertanyaannya apa? Siapakah dia, Bu? Biasa mereka ingin memframing bahwa yang dimaksudkan tuh adalah nabinya gitu loh, Nabi Bu. yang seperti Musa itu Muhammad. Betul, Bu, ingin mengarah ke sana. Sejak kapan Musa wik-wik sama anak 6 tahun? Sejak kapan Musa melihat anak mantunya berpakaian dasar tipis, kemudian turunlah ayat, boleh kamu menikahi anak mantumu sendiri? Sejak kapan? Ngaco. Musa sama Muhammad ya jauh toh ya, bagikan langit dengan bumi. Ini juga Bu Sophie kan? Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Apakah Muhammad aja pakai hijab Allahnya? Muhammad kan tidak pernah ketemu Allah. Coba tanya dari surah 1, surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Mana yang merupakan firman Allah kepada Muhammad? Enggak ada, itu perkataan utusan. Utusannya kita tidak tahu, selalu dalam bentuk manusia, si Jibril. Jibril yang dia namai si Jibril ini dalam bentuk rupa manusia. Lagi manusianya sopo sing ngakei dia firman. Jelas-jelas itu bukan perkataan Allah, perkataan manusia. Kalau kamu tanya kepada muslim, teman-teman tanya kepada muslim ya, dari surah 1 sampai surah 114, mana yang firman Allah kepada Muhammad? Tidak satu pun. Tidak satu pun. Tak ada satu pun Allah berfirman kepada Muhammad. Karena Allah selalu memakai hijab. Kalian tahu hijab? Hijab itu namanya tabir atau korden. Allah tidak pernah bicara sama Muhammad. Paling mau dihubungkan peristiwa Isra Mi'raj yang katanya bertemu Allah itu juga ya sama, dibatasi hijab, dibatasi tabir. Iya. Kalau Musa itu kan dia langsung naik ke Gunung Sinai, dia tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam ada di hadapan Tuhan. Ketika turun dari Gunung Sinai, wajahnya bercahaya karena dia bertemu Tuhan.
Nggak mirip. Nabimu nggak sama dengan Musa, seorang nabi seperti Musa. Musa nggak pernah tidur di tempatnya janda. Rasanya ini udah jelas ya Bu ya. Untuk yang 34 ayat 10 saya mau tambahin sedikit deh. Nah, jadi sebenarnya ini nyambung sama Ulangan 18:18 yang katanya seorang nabi ku bangkitkan di antara saudaraku. Ini itu adalah asalnya kalau saya lihat dari bukunya Ahmad Deedat. Ahmad Deedat bilang bahwa yang sama seperti Musa itu bukanlah Yesus, tetapi Nabi Muhammad. Karena Musa menikah, apa Yesus menikah? Enggak. Musa lahir secara natural, apa Yesus lahir secara natural? No. Musa meninggal, tidak bangkit lagi, apa Yesus meninggal lalu tidak bangkit lagi? No. Nah, yang lucu adalah di poin nomor 3 di buku Ahmad Deedat, secara nggak langsung dia mengakui bahwa Yesus itu bangkit lagi sebetulnya. Ini bukunya Ahmad Deedat. Lalu yang keempat dia bilang Musa punya kuasa raja, dia bisa menghukum, membunuh orang. Ada dalam beberapa ayat ketika melakukan hukum rajam misalnya. Lalu yang kelima, Musa membawa hukum baru. Nabi Muhammad juga membawa hukum baru, tetapi Yesus tidak. Yesus yang menggenapi hukum yang lama, katanya begitu. Yang keenam, Musa diterima kaumnya, Nabi Muhammad juga diterima kaumnya, tapi Yesus tidak diterima kaumnya. Yang ketujuh, Muhammad meninggal secara alami, Musa meninggal secara alami, Yesus meninggal tidak secara alami. Maksudnya matinya karena disalib gitu loh. Lalu setelah itu biasanya muncul lagi dalam Ulangan 34 ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Nah, kalau soal nabi seperti Musa tadi sudah dijawab sama Bu Sofi, itu bagus banget, sama yang lain juga udah jawab. Nah 34 ayat 10 dulu. Kalau kita baca dari ayat 5 konteksnya, kita lihat seperti ini. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkan di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburan sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika dia mati, matanya belum kabur, rambutnya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa, bla bla bla, sampai ayat 10 dia bilang begini. Seperti Musa dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya di seluruh negerinya, dan dalam segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan oleh Musa di depan seluruh orang Israel. Sebetulnya kalau kita mau baca 2 ayat setelahnya kita bisa paham. Nih ya, Uclem yang tadi bilang 34 ayat 10 nggak ada nabi bangkit dari Israel. Ya, baca dulu yang utuh. Karena di ayat 11 bilang dalam hal. Nah, tidak akan bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun. Berarti nggak akan lagi muncul nabi yang bikin tanda mujizat besar di depan Fir'aun di Mesir. Berarti bukan hal menikah, bukan hal bawa hukum tadi ya, tapi tanda-tanda dan mujizat ya, yang seperti yang dilakukan Musa ya. Dan di tanah Mesir di hadapan Firaun. Jadi sangat case-nya sangat spesial lagi. Nggak akan lagi terjadi yang seperti ini. Spesial dalam hal tanda mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun. Udah, itu klausanya penting banget itu. Dan sampai hari ini nggak ada nabi yang seperti itu. Termasuk nabi yang merebut tanah orang. Nggak pernah. No. Membelah bulan, membelah bulan tidak dilakukan di Mesir di depan Firaun, no. Meskipun gue nggak tahu membelah bulan bener apa nggak ya, kenapa di Cina nggak ada duren kali. Jadi 34 ayat 10 tidak bisa dijadikan rujukan bahwa ada lagi nabi bangkit di antara orang Israel, karena setelah Musa masih banyak nabi-nabi yang bangkit tapi tidak melakukan tanda dan mujizat yang seperti Musa lakukan di hadapan Firaun di tanah Mesir. Nggak pernah ada. Itu gara-gara karangan itu katanya pendeta Buhaira itu yang ngomong begitu. Betul, dan itu pun dipertanyakan. Nah, untuk Buhairah yang menarik begini, itu dikatakan adalah seorang pendeta yang sangat terkenal di zamannya.
saya menuntut pembuktian mana naskah Kristen yang mencatat ada pendeta namanya Bohairah. Tolong buktikan. Kalau enggak berarti hadis yang mengatakan Bohairah itu palsu. Ayo, Benedictus Ictus tantang. Keluarin, gue tutup channel. Kalau nggak pernah ada, lu pikirlah berarti apa yang terjadi dah tuh. Buktikan Bohairah itu ada secara historis. Ayo, boleh cek. Karena gue udah cek catatan sejarah gereja timur tidak pernah ada pendeta Bohairah tuh nggak pernah ada sampai hari ini. Mau di gereja Syria maupun gereja Ortodoks Koptik tidak pernah ada catatan tentang pendeta Bohairah karena menurut hadis dikatakan yang sangat terkenal di zamannya. Semua orang bertanya kepada dia. Kalau gitu berarti pasti orang banyak tahu dia, pasti ada catatan tentang dia. Dan tidak mungkin gereja Ortodoks tidak mencatat tentang dia karena sampai hari ini catatan-catatan sejarah gereja itu masih lengkap, siapa jadi uskup apa tuh masih ada. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, berarti bohong. Kalau bisa buktikan, sini, saya tutup channel. Ayo. Terima kasih. Yang lain silakan lanjutkan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir aja ya, mungkin karena sudah malam. Mereka menanyakan, apakah roh Yesus itu sama dengan roh Bapa? Apakah roh Yesus itu maksudnya roh di dalam manusia Yesus? Itu sama dengan roh Bapa. Silakan siapa teman-teman yang ingin menjawab. Yesus dikatakan dikandung dari Roh Kudus, sudah jelas dong. Bahwa segala kepenuhan kealahan dan roh Allah itu tinggal di dalam dia. Tapi saya tidak akan one step further. Saya nggak akan masuk lebih dalam untuk membedah Yesus seperti kodok di dalam laboratorium. Ya, itu bukan kewenangan saya. Kalau nggak salah Pak Singa Yehuda punya materinya mengenai hal ini. Tapi itu saya tidak akan sampai ke sana. Karena buat saya Yesus bukanlah. Teman-teman ingat nggak sih kalau zaman-zaman kita ya, saya nggak tahu ya. Dulu kita disuruh bawa kodok, kemudian kodoknya itu kita bedah, terus kita lihat dalam-dalamnya, right? Saya SMK, Bu, nggak pernah ada IPA kayak begitu. Oh iya. Nah, Yesus buat saya bukanlah kodok di laboratorium yang harus kita bedah. Apa yang dia wahyukan kepada kita di dalam Alkitab bagi saya cukup. Dan saya tidak akan maju untuk membedah. Itu dikatakan kemuliaan Allah ialah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan Raja-Raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Amsal 25. Kalau tidak dia singkapkan, saya tidak akan masuk ke sana. Jadi ada saya rasa ya doktrin gereja yang menyatakan Yesus ini rohnya ada roh manusia kah, ada roh Allah kah? Makanya tadi dikatakan mungkin dia on off, kadang-kadang jadi Allah, kadang-kadang tidak jadi Allah. Saya tidak pakai pemikiran kayak begitu. Dan buat saya tidak akan masuk untuk memilah Yesus seperti kodok. Itu bukan kewenangan saya. Buat saya itu adalah misteri keilahian. Saya kasih Anda jawaban di sini ya. 1 Timotius 3 ayat 16. Kalau ada teman-teman yang mau menjawab begini ini, saya akan benarkan ya. Saya tidak akan masuk ke arah sana. Karena bagi saya, pengenalan akan anak Allah itu sudah cukup. Bisa lihat layar saya? Saya kasih jawaban dari Alkitab. 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan ini puncak iman Kristen. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Bahasa aslinya bukan agunglah rahasia ibadah kita. Dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita. Dikatakan sesungguhnya agunglah misteri iman kita. Lo iman kok misteri toh Bu Sofiatul, kata Rasul Paulus. Kenapa? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah yang jadi batu sandungan bagi RT6.
Karena bagi mereka, berita tentang salib adalah satu kebodohan. Bagi orang-orang yang ditetapkan untuk binasa, maka berita tentang salib adalah satu kebodohan. Tapi bagi kita, berita tentang salib adalah kemuliaan dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi saya berhenti pada misteri, puncak agungnya misteri iman kita. Allah bukan kodok. Ada batasan di mana dia menyingkapkan kepada kita. Bagi saya berhenti di situ. I will not go further. Saya tidak akan maju untuk melangkah. Karena Rasul Paulus mengatakan jangan kamu menghayalkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang bisa kita bayangkan. Hal-hal yang misteri di surga yang dia tidak singkapkan. Tidak usah kita bikin-bikin. Kayak misalnya, bagaimana dia menciptakan the host of heaven, heavenly host. Bagaimana dia menciptakan penghuni surga, Ophanim, Serafim, Kerubim. Kapan dia menciptakan? Apakah tahta Allah kursinya kayak Islam artinya diciptakan? Kalau Islam enggak berhenti sampai di situ. Bahkan mereka one step further, mereka pergi lebih jauh. Dulu Bu Sofiatul diciptakan, baru kursinya Allah diciptakan, dan arsinya Allah berada di atas air. Setelah itu Tuhan menciptakan bolpen, pena yang diciptakan, penanya setinggi langit dengan bumi. Kemudian dari pena ini ada loh mahfuznya dari batu permata atau yakul merah. Dan yakul merahnya ditaruh di antara jidatnya malaikat Israfil, Bu Sofiatul. Jadi malaikat Israfil kalau mau lihat juling matanya. Gini matanya juling. Karena apa? Loh mahfuz ada di antara jidatnya Israfil. Ketika kamu maju melebihi apa yang Tuhan singkapkan, buat saya kamu akan jadi sangat-sangat sesat. Sesat. Kenapa? Lah Tuhan tidak singkape kok kepengen tahu. Setingginya langit dari bumi, begitu jauh pikiran Allah dari pikiran kita. Ya enggak sih disingkap ke Tuhan. Ojo pengen ngerti, kepo amat. Ya, jadi saya tidak akan masuk ke sana, saya tidak akan masuk ke doktrin gereja atau pertengkaran. Ini Yesus pengen, karena bagi saya Yesus bukan kodok sih. Tidak bisa dipilah-pilah, ini begini. Lo yang tahu dalam misteri iman toh. Bagaimana firman menjadi manusia dikandung oleh Roh Kudus itu saya tidak bisa bayangkan. Itu beyond my imagination. That's mystery. Ada yang mengatakan apakah perlu sel telurnya Maria, tidak perlu sel telurnya Maria, apa kayak daging tumbuh nggak pakai sel telur, terus spermanya dari mana, terus apakah itu dari tanah, apakah dari mana, nggak perlu. Kalau buat saya loh ya, don't go there, nanti sesat. Kita nanti berimajinasi kayak muslim, ini pena diciptakan nanti sudah mumek semua itu. Kok pena toh Bu Sofiatul lah, penanya kayak apa? Gaya nulis, pena nih buat nulis. They go one step further. Muhammad diciptakan dari nur, dari cahaya. Kemudian dari cahaya ini ada semacam apa tuh mereka katakan burung burung apa tuh yang sayapnya ini cendrawasih. Nur Muhammad. Kemudian kita diciptakan dari keringat dan tetesan-tetesan burung. Yang dari tetesan matanya dari mana? Dari tetesan hidung. Tetesan hidung itu kok nggak salah orang Kristen itu dari tetesan telinga. They go one step further. Mereka mengatakan, oh ketika Adam diciptakan diambillah tanah dari sengketa, tanah sengketa dari tanah Babilonia, dari tanah begini. Terus Adam dijemur ben garing 40 tahun. Setelah Adam garing, dijemur 40 tahun, Tuhan menghembuskan rohnya. Rohnya muter-muter di otaknya Adam selama 200 tahun. Setelah itu rohnya turun ke hidung, Adamnya bersin. Hacing, alhamdulillah katanya. When you go one step further, ketika kamu maju, nanti kamu akan sesat seperti orang Yahudi nanti. Membayangkan hal-hal yang Tuhan tidak singkapkan itu. Tuhan gak kasih tahu kita. Jadi biarlah itu menjadi satu misteri. Rasul Paulus saja mengatakan, agunglah misteri iman kita. Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Dibenarkan dalam roh, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Titik.